Perkenalkan, aku Tatang Sueb, aku berumur 23 tahun. Aku fresh graduate dari universitas ternama di Jawa Barat, yaitu Expensive University. Dulu aku merupakan kupu-kupu, sehingga tidak banyak mempunyai koneksi dan relasi, sehingga sekarang kesulitan untuk mencari kerja yang sesuai. Aku sudah mencoba mencari pekerjaan melalui job search engine, tapi masih nihil. Kemudian aku mencoba melamar pekerjaan melalui random email, dan akhirnya ada perusahaan yang menghubungiku, yaitu PT Padi Rumput Tbk. Assalamualaikum, permisi. Permisi Mbak, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin interview dengan Ibu Hesti Pangaribuan. Boleh, silakan tunggu sebentar di sana ya. Oke, Saya terima kasih. panggilkan dulu. Mas Tatang ya? Betul, saya Mas Tatang. Oke, baik. Saya Bu Hesti Pangaribuan. Baik Mas, kita masuk ke ruang saja ya. Ya. Silakan duduk Mas Tatang. Oke, makasih Bu. Selamat pagi Mas Tatang. Di samping saya ada Regina sebagai ibu manajemen. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Saya Regina, saya manajer di perusahaan. Ini CV saya Bu. Baik, silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Tatang, dengan nama lengkap Tatang Sueb. Saya berumur 23 tahun. Saya lulusan dari Expensive University dengan jurusan Administrasi Perkantoran dan dengan IPK 3,65. Baik, silakan sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Yang pertama kelebihan saya yaitu bertanggung jawab dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman kantor. Dan kekurangan saya yaitu saya terkadang ceroboh atau terkadang lupa dengan kegiatan yang berhubungan dengan multitasking. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kekurangan Anda? Cara mengatasinya itu dengan saya menulis di sticky note dengan kegiatan saya. Baik. Bukankah menulis di buku kecil itu sangat merepotkan dan memakan waktu yang banyak? Menurut saya tidak merepotkan karena saya akan menulis hal-hal yang penting saja agar kegiatan yang selanjutnya dapat tertata rapi. Sudah berapa lama kamu menganggur dan kegiatan apa yang kamu lakukan selama menganggur? Sebenarnya kelulusan saya itu berjarak 6 bulan dan saya kegiatannya yaitu mengirim surat lamaran ke beberapa perusahaan. Kalau boleh tahu, orang tua Anda berbisnis apa ya? Orang tua saya berbisnis di rumah makan Bu. Kamu sudah tes di beberapa perusahaan sebelumnya? Kebetulan ini interview yang pertama Bu. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan? Perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran properti Bu, yaitu di daerah kawasan Padang Rumput. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang posisi admin? Admin kegiatannya yaitu menginput data, merapihkan data, kemudian mengirim hasil kerja atau hasil data ke atasan. Baik. Lalu, kalau boleh tahu, hobi kamu apa ya? Hobi saya itu menulis dan membaca novel. Menulis apa? Diary kah? Atau apa? Ya betul Bu, diary tentang kehidupan sehari-hari saya. Oke, baik. Lalu, apakah kamu siap bekerja di bawah tekanan? Siap Bu. Baik, sampai saat ini apakah ada pertanyaan dari Mas Tatang? Jarak untuk interview selanjutnya atau kegiatan selanjutnya itu berapa lama? Baik, untuk tahap selanjutnya itu kebetulan tidak ada lagi. Dan apabila Mas Tatang memenuhi kualifikasi dari perusahaan kami, maka Mas Tatang akan menunggu kurang lebih paling lama itu seminggu dan pihak perusahaan kami akan mengabari Mas Tatang. Oke, siap. Baik, kita sudah interview hari ini. Terima kasih Mas Tatang. Terima kasih Mas Tatang. Terima kasih Bu. Saya izin pamit ya. Iya, silakan. Seminggu kemudian, Tatang pun mengecek laptopnya dan melihat ternyata ada email yang dikirim oleh PT Padi Rumput. Cek email siapa tahu ada balasan. Wih, wah,
Gak nyangka aku dapat balasan interview nih. Coba baca dulu lah isinya. Kapan nih masuknya? Besok. Aduh, harus beli baju kayaknya nih. Ada deh di lemari, pakai yang itu aja deh. Permisi Mbak, Iya, ada yang bisa saya bantu? saya ingin bertemu dengan Hesti untuk tanda tangan kontrak. Boleh, silahkan duduk dulu ya di sana, nanti saya panggil. Oke. Nah, silahkan ikut ke ruangan saya untuk tanda tangan kontrak. Baik Bu. Silahkan duduk, Mas. Oke, terima kasih Mbak. Silahkan dibaca dengan teliti surat tanda tangan. Untuk tanda tangan ini sebelah mana ya? Apabila sudah selesai dibaca, boleh ditandatangan di lembar pertama dan kedua di pojok kanan dengan nama dan tanda tangan yang jelas. Baik, saya cek bentar ya. Baik, terima kasih Mas Tatang. Mas sudah diterima dan selamat bergabung di PT kami. Dan ini untuk ID card Mas Tatang. Oke, terima kasih Bu. Mas Tatang boleh bergabung dan datang besok pagi jam 8. Mari saya akan membawa Mas untuk menuju ke keliling perusahaan kami. Baik, ini ruang kerja kamu. Ini tim-tim kamu. Oh, artinya Mbak, saya kerja di ruangan ini ya? Iya benar, nanti meja kamu di sini ya Mas Tatang ya. Oke, siap. Baik, kita ke lanjut ya. Baik, kemudian di sana ada ruang meja. Di sini ada ruang dokumen. Baik, hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa besok pagi datang jam 8 pagi ya Mas. Oke, terima kasih Bu untuk hari ini. Sama-sama Mas. Selamat bergabung ya Mas. Oke. Punten. Permisi Mbak. Permisi. Oh, lu anak baru? Iya teh, anak baru. Aku kerja di sini. Udah tahu belum kerjanya apa aja? Belum tahu teh, apa aja ya? Kamu input ini. Nanti Ya. kalau udah selesai kirim ke email saya ya. Oh, oke. Jadi yang ini harus diapain dulu ya? Nanti kamu input, terus kalau udah selesai kirim ke email saya. Nah, kalau ada yang kurang jelas tanya aja ke sebelah kamu. Iya. Kan? Ajarin ya. Ah, lu parah banget sih malah lempar ke gue. Sibuk gue. Udah kelar belum kerjaan lu? 30 menit lagi balik nih. Nah, 30 menit lagi. Gimana dong, ini belum beres nih, masih banyak. Lah gimana sih lu baru segitu aja belum kelar. Yaudah lu kerjain dulu deh, pokoknya 30 menit lagi gue balik. Gue tim gue soalnya. Kalau jam 5 belum beres gimana nih? Ya pokoknya lu kerjain aja sampai kerjaan lu selesai baru lu balik. Yaudah deh ini. Lu masih anak baru soalnya takut ntar dinilai jelek. Iya teh, siap. Pere. Balik udah. Lu gak denger tadi udah bel. Itu bel. Aduh gimana ini? Kerjaan gue masih ada dalaman lagi. Ren, gue balik bareng lu ya. Oke, nak. Aduh jangan tinggalin dong, mana pernah aku ini sendirian. Lu kerjain aja sampai selesai. Bye-bye ya guys. Gimana ya? Hati-hati di kantor agak akar emang. Aduh. Apa itu suara apa? Aduh, buru-buru pulang ah. Beresin dulu, bentar, dikit.
Tak terasa sudah sebulan semenjak Tatang bergabung ke PT Padi Rumput Tbk. Tatang sudah mulai menguasai pekerjaannya dan dia sudah bisa pulang tepat waktu seperti rekan-rekan kerja dia lainnya. Hari yang tak terduga-duga akhirnya datang. Rekan kerja Tatang mulai memanfaatkan kehadiran Tatang untuk membantu pekerjaan mereka. Tang, bantuin Iya, Teh. gue dong. Lu pusing banget gue, kerjaan gue banyak banget. Bantuin apa teh? Nih, tolong ini kerjain ya. Deadline-nya jam 3. Nanti kalau udah kelar, lu kirim email ke gue, oke? Waduh, mana banyak banget ini. Ya udah sih, baru juga lu bantuin gue sekali. Iya teh, iya teh. Parah banget lu. Dia kan juga udah punya kerjaan, kenapa lu masih kerjaan dia? Ke dia lagi? Ya udah sih, kerjaan gue juga banyak. Ina. Tang, udah beres belum kerjaan tadi? Belum teh. Lu gimana sih, cuman kerjaan segitu doang juga? Iya teh, beresin dulu hari ini. Kalau beresin. Gue gak mau tau ya, Tang. Pokoknya jam 4 harus sudah kelar. Teh Ina, dokumennya udah aku kirim ya ke email. Nah gitu dong, lain kali kalau kerja yang cepet. Iya teh. Maaf. Ini apa? Ini kerjaan saya, Bu. Di jam berapa ini? Kerjaan- Kok belum pulang? Iya teh, masih banyak kerjaan saya, Bu. Ini kerjaan kamu semua? Iya. Ih, kamu udah sebulan loh. Masa Iya, kayak gini aja nggak kelar? iya Bu, maaf. Ini gimana sih kamu? Saya nggak mau tahu ya. Harus sudah kelar, pulangnya jam malam-malam. Ya Bu, siap. Kayak jam 5. Seminggu kemudian, sang manajer memperhatikan Tatang selalu pulang tidak tepat waktu. Lalu sang manajer berinisiatif mencari tahu penyebabnya. Dan sang manajer berjalan menuju ruang kerja admin. Ya, itu saya ke belakang dulu. Nak, mana dong? Terus si Tatang kerjanya pasti pulangnya sore terus. Kenapa ya? Iya Bu, Tatang kerjanya lama. Kenapa gitu? Udah sebulan masih lama kerjanya. Ya gak tau juga sih Bu. Ya udah, balik deh. Belakang. Ben, kita yuk belakang. Kita balik dulu. Ren, saya mau nanya dong, kenapa ya terus Tatang kerjanya pulangnya selalu lebih dari jam 5? Saya kurang tahu ya Bu, karena saya sibuk sama pekerjaan sendiri. Ya udah deh, tolong panggilin si Nur ya. Saya tunggu sini. Baik Bu. Nur, lu udah panggil malu lo ke ruangannya? Gue. Iya, ada apa? Mana gue tahu cepet lo, takut dimarahin. Iya. Ya Bu. Nur, kamu tahu nggak kenapa si Tatang pulangnya malam terus? Jujur, saya sebenarnya gak enak ya bilang ke Ibu. Kenapa tuh? Bilang aja. Jadi Bu, sebenarnya ada yang suka nada-nadain kerjaan Tatang Bu. Siapa? Ina sama Renata Bu. Gitu ya deh. Makasih ya buat informasinya. Silakan balik lagi. Kenapa itu pada dipanggil? Gara-gara lo nih kerjaan gak kelar-kelar jadi panggil semua. Gara-gara aku nggak dipanggil ya? Gak penting mah, di kerjaan pokoknya harus kelar semua. Ya teh, ya teh siap teh. Dengan berberat hati, Tatang mengerjakan pekerjaan Renata. Dan Tatang mengerjakan tugas tadi tergesa-gesa dengan harapan bisa selesai pekerjaannya. Sehingga Tatang bisa menyelesaikan semua pekerjaannya tepat pada waktunya.
Masuk. Tes, sibuk nggak? Enggak Bu, ada apa ya? Ini, menurut kamu kita ada budget nggak buat angkat Tartak? Budget. Kayaknya ada sih emang. Kenapa Bu? Si anak baru itu? Iya, jadi kan akhir-akhir itu kan ya biasa ya, pasti kan tiap bulan ada audit. Yang nggak tiap bulan juga, pasti kan tiap hari saya kan menilai pekerjaan. Nah, menurut saya itu dia bisa mengcover semua kerjaan, bisa menghandle semua kerjaan. Bagus lah kerjanya. Tuh, jadi gimana, oke nggak budgetnya? Asisten manajer. Ibu yakin? Dia kan masih baru. Apa nggak terlalu berisiko buat ibu? Enggak sih, saya sudah pikirkan matang-matang tentang hal itu buat dia jadi asisten saya. Kebetulan juga pekerjaan lagi banyak, jadi oke-oke aja. Baik, akan saya siapkan berkas-berkasnya dan mungkin minggu depan baru bisa saya buat untuk pengajuan pengangkatannya ya Bu. Oh iya, satu lagi, saya minta ini surat peringatan buat si Ina. Ada apa emang ya Bu? Jadi tuh Baik Bu, semuanya akan saya siapkan. oke, makasih ya Es. Gue balik kerja dulu nih. Thank you. Seminggu kemudian, sang manajer mengajak para karyawan untuk melakukan briefing dan mengumumkan kenaikan jabatan si Tatang. Selamat pagi. Pagi. Briefing dulu ya sebentar ya. Baik, maaf ya mengganggu waktunya kalian sebentar. Pada pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pekerjaan kalian. Terima kasih karena 2 bulan belakangan ini kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik, mencapai target dengan baik. Akan tetapi saya mendengar ada suatu perilaku yang kurang baik. Maka dari itu saya akan memberikan surat peringatan untuk anak tersebut. Oke, Kakak, silakan. Saya Bu. Iya, kamu maju sini. Ya, kalian bisa lihat ya orang di samping saya ini, bisa kalian jadikan contoh. Maksudnya Bu? Iya, iya. Walaupun dia anak baru, tapi dia bisa menghandle semua pekerjaan. Termasuk pekerjaan kamu kan, Nek? Keren? Maka dari itu, walaupun dia magang, baru anak magang, dan menurut saya dia sudah bagus ya pekerjaannya. Saya akan mengangkat dia menjadi asisten manajer saya. Wah, selamat datang. Mana dong aplausnya? Sahabat-sahabat, sekarang mulai hari ini kamu akan menjadi asisten manajer saya. Setelah briefing ini kamu bisa ke ruangan HR untuk menandatangani kontrak baru. Dan untuk ini setelah datang kembali bisa menyusul. Baik Bu. Baik, untuk hari ini saya sudahi. Silakan lanjut bekerja. Terima kasih. Sampai pagi. Baik, Bu. Terima kasih. Akhirnya, atas kesabaran Tatang menghadapi perlakuan senior-seniornya, dia malah dinilai baik oleh atasannya tanpa harus cari muka. Dan dia bisa naik jabatan menjadi asisten manajer yang sebelumnya tidak dia bayangkan. Dan rekan kerja yang selalu menindasnya mendapatkan surat peringatan dari HRD.